Hai guys, kita dari kelompok 1, kelas 7 Audit 2, Akuntansi Sektor Publik, Alif Program. Ada Alfitra Putri Desanda, kemudian ada Bima Fitra Ramadika, ada Farhan Nur Mustaqim, ada Calvin Jeremy, dan juga ada Yudhistira Atasyur Rosonero. Kita mau yel-yel dulu ya. Kelompok 1, satu, 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 kesempatan kedua di hatiku. Oke, kita mau lanjut paparan hari ini. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai the impact of management control on public sector organization in Indonesia. Bisa dilanjutkan dengan rekan saya? Oke, teman-teman, ini kita lanjut ya ke New Public Management. Apa sih New Public Management itu gitu ya. Jadi New Public Management ini sebetulnya suatu paradigma baru yang dikeluarkan digaungkan di tahun 1980-an ya, menggabungkan prinsip-prinsip tentang manajemen sektor swasta ke dalam pelayanan publik gitu. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas di sektor publik untuk juga buat publik bisa bersaing dengan swasta. Kita bisa next. Oke, berikutnya ternyata di New Public Management ini itu ada uh, HUT gitu ya, berdasarkan penelitian. HUT itu menyatakan ada 7 dimensi perubahan terkait doktrin dari New Public Management. Nah, dia ada 7 dan 4 yang pertama ini fokusnya menggabungkan apa saja yang ada di sektor swasta untuk dimasukkan ke sektor publik. Itu nomor satu. Pemisahan organisasi sektor publik ke dalam unit pusat biaya yang terpisah. Atau sederhananya teman-teman ini seperti desentralisasi ya. Jadi biasanya semuanya di pusat, biasanya semua ada hierarkinya gitu ya, harus ke atasan, top management. Nah, dengan desentralisasi ini diharapkan lebih efektif dan efisien, tidak harus dari keputusan yang paling atas gitu, untuk mempercepat segala bentuk keputusan kayak di sektor swasta gitu ya. Kemudian untuk yang nomor dua ya, nomor dua itu adalah persaingan yang lebih besar di sektor publik atau higher competition. Artinya memperkenalkan mekanisme pasar atau kompetisi pasar yang biasanya terjadi di sektor swasta untuk kemudian dilakukan di dalam sektor publik yang telah terdesentralisasi tadi. Tujuannya ya untuk mendorong efisiensi dan inovasi melalui tekanan yang kompetitif gitu ya. Nah, ini salah satunya misalnya kayak ada pembandingan kinerja ya antar unit pemerintah. Kemudian yang tiga itu ada penekanan pada gaya manajemen sektor swasta atau adoption of private sector management styles, di mana seperti sistem pengendalian kinerja manajemen ini kan berbasis target dan budaya kerja berorientasi pada hasil. Jadi ini memang untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas. Salah satu contoh sederhananya mungkin ada KPI ya di Indonesia ya, di Kementerian Keuangan dan di kementerian-kementerian lain juga ada, dan sistem insentif berbasis dari kinerja. Kemudian yang nomor 4 itu ada penekanan pada disiplin dan penghematan dalam sumber daya atau frugality in resource use, di mana ini kalau di swasta sudah pasti menekan pengeluaran akan berdampak pada peningkatan surplus atau keuntungan gitu ya. Dan ini juga digunakan atau diadopsi ke sektor publik, di mana terlihat dalam penerapan anggaran kinerja dan penilaian atas penggunaan anggaran yang dibatasi untuk pelayanan publik yang lebih tinggi atau value for money gitu ya. Kita bisa next untuk yang berikutnya. Ada 567. Nah, 567 ini berfokus pada kebijaksanaan manajerial dan profesional harus dilindungi oleh standar dan aturan yang jelas. Artinya yang telah terdesentralisasi, mereka harus punya kontrol yang jelas supaya kemudian meskipun sudah terdesentralisasi, nggak langsung dari top manajemennya, tetap ada kontrol yang jelas. Nah, ini yang 5, manajemen puncak yang lebih aktif karena telah terdesentralisasi, sehingga nggak harus dari top manajemen yang paling tinggi untuk reach ke teman-teman yang ada di bawah. Nomor 6, indikator kinerja yang lebih terukur. Jadi karena terdesentralisasi, karena sudah masing-masing punya lokusnya yang lebih kecil, maka diharapkan manajemennya lebih tahu ukuran yang lebih tepat untuk pekerjaan day to day pada setiap pegawainya. Yang ketujuh, penekanan yang lebih besar pada pengendalian output
gitu ya, tidak dengan proses gitu ya. Jadi memang fokusnya di greater emphasis on output controls, artinya results controlnya menjadi salah satu fokus utama dengan insentif dan sanksi berdasarkan capaian target. Memastikan bahwa memang di sektor publik ini outcome-nya benar-benar terrealisasi. Kira-kira begitu ya yang nomor 7, karena terdesentralisasi sehingga manajemen di tiap-tiap lokus yang lebih kecil lebih mengetahui results yang lebih relevan. Kita bisa next. Untuk selanjutnya dilanjutin sama teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep Management Control System atau MCS menurut Merchant dan Van der Stert. Jadi, MCS ini sebenarnya adalah alat atau sistem yang di mana kita itu mengarahkan dan memengaruhi perilaku pegawai, baik bisa berupa pemberdayaan atau paksaan terhadap personelnya itu supaya selaras dengan tujuan organisasi. Nah, Merchant dan Van der Stert ini membagi unsur manajemen kontrol itu ada empat. Yang pertama, result control, action control, personal control, dan juga cultural control. Nah, kalau misalkan result control itu dia fokusnya pada hasil. Pegawai itu diberikan target kinerjanya, kemudian hasilnya diukur dan dievaluasi. Action control sendiri berbicara tentang proses atau tindakan yang ada di organisasi. Kemudian organisasi itu mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya melalui SOP, otorisasi, atau prosedur kerja. Nah, yang ketiga ada personal control. Ini lebih kepada pengendalian di kualitas orangnya, mulai dari rekrutmen, pengembangan pegawai, dengan harapan pegawai itu nanti secara sadar bisa bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Yang keempat adalah pengendalian melalui nilai, norma, dan juga budaya organisasi. Jadi pegawai itu berperilaku sesuai dengan harapan, bukan karena merasa diawasi, tapi karena mereka merasa, oh itu benar yang di organisasi tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan MCS ini gagal diimplementasikan? Ini bisa timbul kerugian finansial, misalkan dari action control, salah prosedur, kemudian kalau salah jadi ada proses berulang, itu jadi timbul biaya tambahan atau bahkan kerugian tersendiri. Kemudian eh, dari sisi cultural control, kalau misalkan tidak efektif, misalkan nilai integritas dan etikanya tidak ditekankan, maka pegawai bisa saja fraud dan juga kerjanya asal-asalan. Jadi ini bisa berdampak pada menurunkan kepercayaan publik. Yang ketiga, ekstrimnya tujuan organisasi itu bisa jadi tidak tercapai karena lemah di result dan personal control, jadi kinerjanya itu tidak selaras dengan strategi organisasi. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang public sector organization performance. Menurut Stolovich and Kipps, kinerja adalah sekumpulan hasil yang dicapai melalui tindakan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai permintaan. Nah, kali ini kita akan membahas tiga kriteria, teman-teman. Pertama ada kinerja pada pemerintah daerah. Nah, pada pemerintah daerah, kinerja itu menggambarkan tingkat pelaksanaan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Jadi, semakin baik pelaksanaan program atau kegiatan dalam mencapai tujuan, semakin baik juga kinerja organisasi. Kemudian, NPM di Indonesia. Jadi, sejak Indonesia menerapkan NPM atau New Public Management, pemerintah dan organisasi sektor publik ini semakin fokus lah untuk meningkatkan kinerjanya. Dan saat ini yang semakin diperhatikan itu untuk terkait budget performance, yaitu kinerja dinilai dari sejauh mana anggaran dapat menghasilkan program yang efektif dan efisien, bukan hanya sekedar penyerapan anggaran. Dan ketiga, kita akan membahas tentang lingkungan dan perbaikan berkelanjutan. Jadi, perubahan dengan organisasi seperti perubahan kebijakan, perubahan teknologi, dan kondisi anggaran itu mendorong pemimpin untuk mencari bagaimana sih cara yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Dan juga NPM ini mendorong praktik manajemen kontrol mirip yang diterapkan di sektor private, yaitu misalnya dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif, standar yang terukur, dan juga penggunaan alat kontrol manajemen. Sehingga pengukuran kinerja menjadi prioritas untuk mendorong perbaikan organisasi. Next. Oke teman-teman, selanjutnya ada
motivasi. Jadi motivasi itu sebenarnya terbagi dua. Yang pertama ada motivation crowding theory atau MCT, terus ada namanya self determination theory atau SDT. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah motivation crowding theory. Ini merupakan sebuah motivasi yang menjelaskan bagaimana insentif, uang, hukuman, Pan bonus atau target yang ketat dapat meningkatkan atau justru mengurangi motivasi intrinsik. Hal ini sebenarnya tergantung bagaimana sih insentif individu masing-masing. Nah, jadi pada motivation crowding teori ini terbagi menjadi dua lagi. Ada dua efek utama. Yang pertama ada crowding out effect dan kedua ada crowding in effect. Nah, crowding out effect ini adalah efek yang terjadi ketika insentif eksternal mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya ini terjadi ketika insentif ini dianggap seperti saat kita mengurangi otonomi, mengubah aktivitas menjadi sesuatu yang murni transaksional, atau mungkin mengurangi nilai moral atau sosial dari tindakan tersebut. Contohnya tuh kayak kita sebagai ASN nih, yang awalnya rajin karena mungkin ada rasa tanggung jawab, namun setelah adanya penerapan tunjangan kinerja yang hanya fokus pada absensi, jadinya mungkin ada beberapa oknum yang hanya hadir secara fisik, kayak punya mindset, ya udahlah, yang penting absen aja, yang penting tukinnya bakal dapet. Terus yang kedua ada crowding in effect. Crowding in effect ini biasanya terjadi karena insentif eksternal meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, di sini ini dianggap kalau ketika kita mendapatkan bentuk apresiasi, pengakuan kompetensi, dan mendukung otonomi. Contohnya ketika kita melakukan suatu pekerjaan, pimpinan ini memberikan kita apresiasi terbuka atas layanan yang kita berikan. Jadi kan kita di sini merasa kalau kita kita tuh dihargai secara moral dan profesional, yang menyebabkan motivasi intrinsik kita meningkat. Jadi sebenarnya inti teori dari motivation coding teori ini tuh motivasi seseorang tuh tidak hanya soal banyaknya insentif, tetapi juga bagaimana sih insentif dapat mempengaruhi persepsi otonomi dan penghargaan. Lanjut, yang kedua ada self determination theory. Nah, SDT ini adalah teori motivasi yang menekankan bahwa motivasi intrinsik berkembang jika tiga kebutuhan psikologis dasar terpenuhi. Yang pertama ada otonomi. Otonomi ini di sini adalah perasaan bahwa seseorang memiliki kendali atas tindakan yang dilakukan. Terus yang kedua ada kompetens. Kompetens ini keyakinan bahwa seseorang itu mampu dan berkembang dalam melakukan tugas. Yang ketiga ada relatedness. Relatedness ini merupakan perasaan terhubung atau dihargai dan diterima oleh orang lain. Nah, di dalam SDT ini terbagi lagi jenis-jenis motivasi yang dari eksternal ke internal. Yang pertama ada amotivation. Amotivation ini seperti tidak ada dorongan atau tidak ada niat untuk bertindak, atau gampangnya tidak termotivasi lah gitu. Contohnya seperti ketika kita diberikan pelatihan, cuma kita berpikir, percuma ikut pelatihan ini, toh nggak ada gunanya gitu. Terus yang kedua ada external regulation atau perilaku dilakukan karena imbalan atau hukuman. Jadi kita tuh mengerjakan sesuatu tuh cuman biar tidak dikenain sanksi, bukan karena rasa tanggung jawab kita sendiri. Terus ada introjected regulation, karena tekanan internal, rasa bersalah atau malu atau mungkin seseorang yang pengen diakui. Contohnya itu seperti saya harus terlihat rajin deh biar dianggap profesional sama atasan, nah gitu. Terus ada identified regulation. Nah, di sini tuh individu tuh menyadari dan menerima nilai dari aktivitas tersebut. Seperti kita tuh pengen mengupgrade diri kita dengan mengikuti diklat atau misal pembelajaran yang diberikan oleh organisasi supaya untuk bisa mengembangkan karir kita ke depannya. Terus ada integrated dan regulation. Integrated regulation. Ini nih seperti contohnya kita sebagai ASN yang profesional, kita tuh pengen meningkatkan kompetensi yang merupakan bagian dari jati diri saya. Nah, contohnya gitu. Jadi itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Terus ada intrinsic motivation. Melakukannya karena ini motivasi yang dilakukan karena minat atau kenikmatan kita sendiri. Seperti kita tuh pengen selalu belajar hal baru karena kita suka kayak gitu. Terus lanjut. Nah, jadi bagaimana sih hubungan motivation coding theory dan self determination theory? Jadi intinya tuh sebenarnya MCT ini dijelaskan oleh SDT seperti pada teori crowding out yang saya jelaskan tadi, bahwa insentif eksternal itu menurunkan otonomi, yang merupakan otonomi ini bagian dari SDT. Terus ada pada crowding in, insentif eksternal malah justru meningkatkan kompetens atau relatedness. Jadi intinya SDT ini menjelaskan mengapa crowding out terjadi melalui tiga kebutuhan dasar manusia di pada crowding in tadi. Oke, lanjut.
Baik, selanjutnya itu kita melihat hubungan dari riset kontrol terhadap motivasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa riset kontrol ini merupakan salah satu pengawasan yang mana nantinya untuk memastikan bahwa riset atau hasil yang dicapai oleh individu maupun kelompok karyawan tersebut telah sesuai dengan rencana maupun strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Nah, contoh pengimplementasiannya itu, riset kontrol ini dapat berupa laporan kinerja, penilaian target dan realisasi, maupun pemberian insentif tersebut. Nah, gimana sih kita mengimplementasinya dengan baik? Yang pertama tuh kita harus menentukan dimensi kinerja tersebut. Apakah suatu organisasi mengatakan kesuksesan dari organisasi tersebut, entahkah dia eh, berorientasi pada profit kah, ataukah kualitas produknya harus bagus, ataupun dari pelayanan yang diberikan itu optimal. Yang kedua itu harus menetapkan ukuran ukuran kinerjanya. Apakah ukuran kinerjanya tersebut bisa diukur entah dengan cara finansial maupun non finansial. Yang ketiga itu menetapkan targetnya. Entahkah targetnya itu bisa diukur ataupun dapat dicapai ataupun nggak bisa dicapai. Misalnya kita harus dalam organisasi ada KPI. Nah, KPI-nya tersebut target pada KPI tersebut apakah memang benar-benar bisa tercapai atau hanya sebatas bualan saja gitu. Yang terakhir yaitu memberikan penghargaan atau sanksi yang mana nantinya sebagai organisasi jika kinerja dari karyawan ataupun individu dalam organisasi tersebut tercapai, maka kita akan memberikan sebuah anggapannya reward lah, bisa bonus atau insentif tersebut yang mana nanti bisa meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih baik. Ataupun sebaliknya, jika kinerjanya tidak sesuai dengan rencana organisasi, maka ada konsekuensi berupa pemberian sanksi. Nah, dari penjelasan tersebut mungkin kita simpulkan bagaimana sih hubungan result control dan motivasi. Sebenarnya result control ini inline dengan motivasi, yang mana sangat berhubungan positif terhadap motivasi, khususnya terhadap motivasi intrinsik, yang mana nantinya seperti pemberian insentif tersebut akan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik. Namun, result control ini tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi intrinsik dari kinerja atau kinerja individu tersebut. Oke, baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang action control dan motivation. Menurut Merchant dan Van der Sar dan Versteeg, action control adalah bentuk pengendalian manajemen yang bertujuan memastikan pegawai bertindak sesuai kepentingan organisasi. Nah, biasanya organisasi itu menerapkan kontrol preventif dan detektif. Jadi preventif itu untuk pencegahan dan detektif itu untuk mendeteksi lah, yang bertujuan agar mengurangi risiko organisasi dan juga meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Nah, biasanya itu diterapkan lewat pembatasan akses pegawai, baik password dan juga pembatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita akan membahas tentang apa sih dampak dari action control. Nah, action control itu dapat berdampak pada psikologis karyawan. Jadi ketika pengawasan ketat, terutama lewat sistem, pegawai itu bisa merasa stres dan juga merasa terbatasi ruang geraknya. Jadi eh, ketika action control membatasi kewenangan pegawai, kadang itu pegawai merasa ruang geraknya dibatasi. Kemudian dalam teori motivation crowding effect, aspek kontrol ini cenderung lebih dominan daripada aspek informing. Artinya, action control terasa sebagai kontrol yang membatasi. Dan juga sejalan dengan teori self-determination atau SDT, pembatasan ini dapat mengurangi otonomi pegawai, yaitu pilihan dan kendali atas cara bekerja pegawai, sehingga berpotensi menurunkan intrinsic motivation atau motivasi dari dalam diri. Nah, action control itu juga menciptakan tekanan eksternal, teman-teman. Kenapa? Karena pegawai ini dipantau dan dinilai berdasarkan kepatuhan tindakan. Apakah pegawai mengikuti prosedur atau tidak? Misalkan perlu persetujuan atasan, kemudian harus menghindari kesalahan dan juga adanya reward jika prosedur tersebut diterapkan.
Akibatnya, pegawai mendapat dorongan lah untuk mengejar penilaian baik dari atasan, untuk memperoleh reward, dan lain sebagainya. Sehingga extrinsic motivation juga meningkat. Nah, next. Selanjutnya, personal control hubungannya dengan motivasi. Kalau di dalam personal control ini, dari organisasi itu merekrut, misalkan dia memilih karyawan yang sesuai kualifikasi kompetensi yang mereka inginkan, kemudian diberi pilihan, dikembangkan lagi kompetensinya, dan juga diberi kepercayaan untuk mengelola tugas, maka pegawai-pegawai itu akan merasa, misalkan contohnya lulusan akuntansi itu ditempatkan di bendahara atau di bagian keuangan, yang IT ditempatkannya di bagian sistem informasi. Mereka kan merasa, oh iya ini memang bidang aku dan ilmu aku bakal kepakai di sini. Mereka juga tidak merasa tertekan, tidak merasa kalau misalkan target itu harus dicapai karena terpaksa, tapi karena mereka juga memang enjoy dalam melakukan itu semua, dan mereka jadi timbul motivasi motivasi tersendiri untuk berprestasi di situ karena memang mereka merasa pekerjaannya itu relevan, dan juga misalkan diberikan pelatihan, misalkan pelatihan PBJ, dibekali juga untuk berkembang. Mereka akan merasa mereka punya peluang karir dan ada harapan di masa depan bagi mereka di sini untuk berkembang. Kemudian kalau misalkan di promosi jabatan itu melalui uji kompetensi juga asesmen, nah, akan merasa kalau usaha dan kemampuan mereka itu bukan sekedar mau naik jabatan itu harus melalui dekat senioritas. Jadinya dari sini muncul motivasi mengejar kerja lebih. Jadi eh, hubungannya adalah ketika ada personal control yang efektif di organisasi, maka pegawai itu sendiri akan termotivasi, akan meningkat motivasinya untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi. Selanjutnya. Oke, teman-teman, ini adalah hipotesis keempat dari penulis, dari peneliti ini ya. Nah, hipotesis keempatnya, kontrol budaya memiliki hubungan positif dengan motivasi intrinsik gitu. Karena memang kontrol budaya itu motivasi intrinsik. Jadi ada budaya, orang-orang jadi merasa secara dari dalam tubuh mereka, saya pengen ikut budaya ini supaya nggak kena peer pressure gitu ya, kira-kira. Nah, terus lanjut, boleh Mas. Berikutnya, ternyata hasilnya apa? Ternyata memang hasil pengujiannya ini menunjukkan di Indonesia untuk cultural control-nya ini tidak ada hubungan signifikan antara kontrol budaya dengan motivasi intrinsik. Kok bisa sih nggak ada hubungan antara si cultural control dan motivasi, yang tentu nggak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Belanda. Kita lanjut. Oke, nah ini sebelumnya di dalam penelitian mereka, metode pengukuran untuk kontrol budaya itu yang pertama diukur 5 item pertanyaan. Pegawai saling memberikan umpan balik, informasi nilai dan norma organisasi. Ini saya buka di penelitiannya ya. Pemahaman ekspektasi juga berdasarkan budaya organisasi, keterhubungan antara pegawai melalui visi dan norma bersama, sama pemahaman manfaat budaya kerja yang dicontohkan oleh atasan. Nah, itu tadi ada kontrol budayanya. Motivasi intrinsiknya itu ada 4 poinnya. Yang pertama, united untuk menyukai pekerjaan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menikmati pekerjaannya karena ada budayanya. 3, perasaan pencapaian. 4, perasaan berguna bagi masyarakat. Ternyata hasilnya tidak berpengaruh. Nah, yang pertama itu ternyata karena ada perbedaan konteks budaya organisasi yang dilakukan. Cultural control yang dilakukan ini, pertama, perbedaan besarnya kalau di Belanda itu di dalam penelitian memang disebutkan bahwa Belanda itu nilai-nilainya telah disebarluaskan culturalnya dan telah dipahami. Pegawai juga terbiasa memberikan umpan balik di Belanda. Dan ada mekanisme yang mendukung kontrol budaya antar peer, antar personal. Kalau di Indonesia itu justru belum terinternalisasi dengan baik gitu ya, dan juga masih budayanya masih belum untuk masing-masing pemerintahannya belum digaungkan ke masing-masing pegawai sampai yang paling rendah. Kita bisa next. Nomor 2-nya adalah hipotesisnya kenapa nggak bekerja dengan baik, karena proses adopsi NPM yang memang belum merata di seluruh
pemerintahan sektor publik yang ada di Indonesia. Dan ini dikatakan juga oleh Hartati ya, bahwa di dalam penelitian itu dia mengkutip omongannya Hartati bahwa penerapan NPM masih lambat dan belum terjadi di seluruh proses di Indonesia. Artinya mungkin ini juga yang bikin pemerintah-pemerintah eh, merasa tidak begitu perlu untuk melakukan apa namanya sosialisasi tentang culture ya, membuat brand culture mereka di masing-masing desentralisasi lokusnya. Kita next, Mas. Untuk yang ketiga adalah alasannya budaya umpan balik yang lemah karena di Indonesia kita tahu rata-rata segen pegawai dan kemudian ada budaya apa namanya di mana pimpinan ngomong apa kita jarang untuk uh, challenge ya kita biasanya. Nah, ini terjadi di Belanda. Kalau di Belanda justru umpan baliknya sangat kuat, kritisi dan mengkritisi. Kita bisa next. Alasan ketidakdukungan hipotesis yang keempat yang terakhir adalah kurangnya perasaan keterkaitan. Nah, ini juga karena tidak ada sosialisasi tadi ya. Kalau di dalam penelitiannya, Lumar Raja bilang program sosialisasi dan kepemimpinan di Indonesia belum berhasil menginternalisasi nilai budaya-budaya. Mungkin pimpinannya belum bisa juga menunjukkan budaya apa yang berjalan dan bagaimana mereka pegawai-pegawai di bawah harus ngikutin atasan itu seperti apa. Kita bisa next. Yang terakhir dari culture control motivasi ini, temuan ini konsisten dengan teori self SDT yang tadi disebutin oleh teman saya juga, Yudhistira, bahwa kebutuhan akan relatedness, keterkaitan adalah salah satu faktor yang paling penting dalam cultural control untuk menciptakan motivasi intrinsik. Jadi ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi karena lemahnya kontrol budaya, maka motivasi intrinsik juga tidak meningkat. Karena dia nggak punya rasa untuk memiliki organisasinya, terikatan dengan satu personal dengan yang lain, akhirnya ya motivasinya tidak ada, motivasi intrinsiknya tidak sejalan dengan apa namanya culture control yang ada. Kita bisa next mungkin selanjutnya di teman saya. Oke, baik selanjutnya itu terkait motivasi dan kinerja nih. Apakah sih hubungannya sebenarnya sih dari kinerja dengan motivasi ini? Nah, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan kinerja. Jadi kalau kinerja ini bisa disebut dengan hasil kerja, entah itu berupa kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang ataupun kelompok yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, atau kita gampangnya bisa disebut dengan perbuatan nyata yang ditampilkan sebagai prestasi kerja. Nah, kinerja ini entah dari individu maupun kelompok itu akan mendukung pencapaian dari kinerja organisasi, yang mana pencapaian kinerja organisasi itu akan berdampak pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Nah, kita lihat nih hubungannya apa sih sebenarnya. Nah, eh, menurut Almatrosi tahun 2016 menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan salah satu faktor keberhasilan dari organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja karyawan akan berdampak pada peningkatan organisasi tersebut. Nah, hubungannya dengan motivasi itu kenapa? Jadi, motivasi ini akan berdampak pada entah motivasi itu intrinsik kah atau ekstrinsik tersebut akan berdampak pada peningkatan dari kinerja karyawan tersebut, yang mana kinerja tersebut akan berdampak pada tujuan tersebut. Maka dari itu motivasi dan kinerja ini saling berhubungan atau inline sebanding. Mungkin itu keterkaitan dari motivasi dan kinerja. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Tadi kan udah dijelasin terkait materi-materi yang udah dijelasin oleh teman-teman terkait the impact of management control on public sector organization in Indonesia. Jadi kesimpulan apa sih yang bisa kita dapat? Konklusinya adalah pengendalian manajemen itu memiliki pengaruh berbeda terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Seperti research control dapat meningkatkan motivasi ekstrinsik, namun berpotensi menurunkan motivasi intrinsik sesuai teori crowding tadi, meskipun tidak selalu mengusirnya sepenuhnya. Lalu juga ada action control yang memberikan tekanan eksternal yang mendorong motivasi ekstrinsik, tetapi dapat menurunkan autonomi dan motivasi intrinsik karena menekankan seleksi, pelatihan, dan pemberdayaan yang menumbuhkan kompetensi dan rasa otonomi. Pada akhirnya, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik terbukti berhubungan positif dengan kinerja karyawan, dan keduanya berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Oke, sekian paparan dari kelompok kami. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak materi paparan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti mengenai MCS dan hubungannya dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik di Indonesia.